Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Atestasi masuk. Dengan penuh sukacita, kami menerima penyerahan keanggotaan dari Gereja Kristus Yesus Jemaat GKI Mangga Besar atas diri Ibu Suryani Sulaiman. Atas nama Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat melayani. Ibadah akhir dan awal tahun. Ibadah akhir dan awal tahun 2021 diselenggarakan secara daring atau online melalui YouTube GKI Kelapa Cengkir pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tema Bersyukur untuk yang berlalu berdampak dalam pembaruan. Dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dan Pendeta Winner Pananjaya. Perjamuan Kudus. Pada ibadah hari Minggu 10 Januari 2021, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online atau daring. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian pada hari ini, Minggu pertama setelah Natal, tanggal 27 Desember 2020, dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dengan tema Kelahirannya Melegakan Jiwa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, inilah hari Minggu pertama setelah Natal.
Marilah kita memperhatikan kitab Yesaya pasal 62 ayat 2 dan 3 demikian. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, di dalam masa Natal kali ini, kami mengakui dosa kami. Untuk kesekian kali, kami merayakan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Namun, kadangkala bahkan seringkali kami mengeraskan hati, tidak bersedia diperbarui oleh Allah yang berkenan hadir di dalam kehidupan ini, bahkan yang berkenan hadir di dalam hati kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, kerapuhan, kefanaan dan kematian menjadi bagian dari keberadaan kami. Namun, kadangkala bahkan seringkali kami justru tidak setia untuk memilih menjadi murid Kristus yang setia. Kami tidak berpegang erat kepada Allah yang kasih setianya selalu baru setiap hari. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam surat Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5 demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hai anak semua, cepat marilah, masukilah kandang yang amat rendah, dan lihatlah bayi yang tidur nyenyak, tergolek di dalam palungan terang. Sekarang pun kita hendak berteduh di muka palungan sebayi rambut. Marilah semua bernyanyi senang bersama malaikat yang putih terang. Dan kita berdoa, ya Yesus Kudus, kesalahan kami hendak Kau tebus. Kau lahir di kandang yang hina rendah, dan rela menembus salib Golgota. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di tengah-tengah kegembiraan kami dalam suasana Natal pada saat ini, kami memohon, berfirmanlah ya Allah,
Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami yang fana ini dapat mengerti firman Allah yang kekal. Tuntunlah kami, agar kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Natal. Natal pada umumnya dikaitkan dengan kegembiraan, pohon terang, bingkisan, hadiah, makanan dan minuman lezat yang telah terhidang dan siap untuk disantap, liburan, berkumpul dengan para anggota keluarga, kebaktian dengan tata ibadah yang spesial. Pokoknya Natal itu terkait dengan hal-hal yang menggembirakan. Namun, jangan lupa, Natal juga terkait dengan kefanaan, kerapuhan, dan kematian. Saudara-saudara, umat Israel memandang bahwa dirinya merupakan bangsa pilihan Tuhan, umat yang dikasihi oleh Allah. Namun, mereka mendapati kenyataan pahit dalam perjalanan sejarah kehidupan ini, yaitu kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara berpusat di Samaria dan kerajaan selatan berpusat di Yerusalem. Itu terjadi pada tahun 930 sebelum Masehi. Kerajaan utara atau kerajaan Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda dihancurkan oleh bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Bahkan Bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel ternyata juga dihancurkan. Sebagian umat Israel mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Bangsa Israel memang berhasil membangun kembali bait Allah dan kehidupan mereka. Tetapi bangsa Israel tetap takluk terhadap bangsa lain, termasuk berhasil ditaklukkan oleh Romawi. Tidak hanya puluhan tahun, tetapi ratusan tahun, selama berabad-abad, umat Israel menantikan Mesias. Umat Israel menantikan tokoh yang diurapi oleh Allah untuk membawa kejayaan bangsa Israel. Simeon sebagai bagian dari umat Israel juga menanti-nantikan kedatangan Mesias. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Salah satu kriteria orang benar di kalangan orang Israel yaitu ia diberkati oleh Tuhan. Salah satu berkat Tuhan buat orang benar yaitu umur yang panjang. Itu yang diyakini oleh bangsa Israel. Simeon menyambut anak itu. Simeon menyambut bayi Yesus yang pada saat itu berumur sekitar 40 hari. Dan menatangnya sambil memuji Allah. Kata Simeon, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara-saudara, Simeon tidak mengatakan,
Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa Israel. Tidak, tetapi keselamatan yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Mengapa bisa demikian? Karena Roh Kudus, bahkan peran Roh Kudus atas diri Simeon disebutkan sampai 3 kali dalam Injil Lukas 2 ayat 25 sampai 27. Pada masa lalu, perjumpaan dengan Yesus Sang Juru Selamat dunia telah membuat Simeon mengalami kelegaan jiwa. Simeon juga siap sedia untuk menyongsong kematian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Saat ini, ketika kita menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, kita dimampukan untuk merayakan kehidupan dan menyambut kematian dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian, setiap orang yang beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk memaknai dirinya kini dan di sini, sehingga menjadi berkat bagi dunia, meneruskan damai sejahtera Allah di setiap aspek kehidupan dan di seluruh bidang kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja Natal tahun ini merupakan Natal yang terakhir bagi kita karena kematian. Bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, marilah kita siap menyambut kematian kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena tidak ada sebuah kuasa apapun, termasuk kematian, yang sanggup memisahkan kita dari persekutuan yang erat dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, salah satu hal yang biasanya dibanggakan oleh manusia yaitu jabatan. Bahkan untuk jabatan yang dianggap bergengsi, manusia siap untuk berkompetisi meraih jabatan itu. Mengerahkan segala daya upaya, menyusun strategi, membentuk tim sukses agar bisa menduduki jabatan yang bergengsi. Hana mempunyai jabatan yang terpandang di kalangan umat Israel, yaitu menjadi nabi. Nabi punya fungsi menyampaikan firman Allah kepada umat. Nabi memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada umat Israel. Namun, Hana merupakan nabiah yang merana. Kata-katanya tidak ditampilkan. Tidak ada lagi tindakan kenabian yang dapat dilakukan. Tidak ada lagi suara kenabian yang dinyatakan. Semangat dan tenaganya sudah semakin surut. Yang tersisa hanyalah catatan pilu bahwa ia adalah seorang perempuan dari suku Asyer, suku yang kurang terkenal.
ia ditinggal mati oleh suaminya di usia pernikahan yang masih sangat muda. Ia menua tanpa siapa-siapa. Ia tak mampu lagi meninggalkan zona nyamannya, yaitu bait Allah. Namun, di dalam kefanaan terkait jabatan, termasuk jabatan nabi, dan di dalam kerapuhan Hana sebagai seorang perempuan, plus berstatus janda, plus berusia lanjut, ternyata Hana kembali bersemangat untuk menyerukan suara kenabian kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hal itu terjadi karena perjumpaan Hana dengan Yesus Kristus yang pada saat itu masih bayi berumur sekitar 40 hari. Saudara-saudara, pada saat ini sangat mungkin kita mengalami situasi dan kondisi seperti Hana, merasa hampa, merana dengan segala keterbatasan yang ada. Segala yang kita punya ternyata bersifat sementara, fana belaka. Kita ternyata bukan manusia yang perkasa, tetapi yang rapuh, yang bisa sakit. Hati ini juga bisa terluka, bisa pula mengalami ketakutan, dibelenggu oleh kekhawatiran dalam menjalani kehidupan ini. Namun, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, marilah kita menyambut Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, sehingga kita mampu berdamai dengan kefanaan dan kerapuhan kita masing-masing. Saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus melegakan jiwa. Oleh karena itu, bersemangatlah menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Gunakanlah setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, walaupun kita ini fana dan rapuh. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah. Mampukanlah ya Allah setiap pihak yang terpilih untuk dapat menjadi kepala daerah yang bertanggung jawab. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas pelaksanaan kebaktian Natal di berbagai tempat. Mampukanlah setiap orang yang merayakan Natal agar semakin mengasihi Allah
dan sesama. Kami juga berdoa bagi setiap upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sertailah setiap upaya ini, ya Allah. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi pemanggilan Penatua Jemaat GKI Kelapa Cengkir. Sertailah setiap tahapan yang perlu kami jalani, ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Kelapa Cengkir, serta setiap orang yang turut serta dalam kebaktian minggu online ini, baik yang sehat maupun yang sakit, yang sedang gembira maupun yang sedih, yang sedang menghadapi persoalan ringan maupun berat. Mampukanlah kami untuk senantiasa berpegang erat kepada Allah yang bersedia hadir dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat merayakan kehidupan dan menyambut kematian, serta berdamai dengan kerapuhan dan kefanaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya di dunia ini sedang kami rayakan. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan kesehatan, khususnya pada masa pandemi ini. Kami juga mengucap syukur atas kelahiran bayi Yesus Kristus yang telah datang untuk menebus dosa manusia. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus datang memberi sukacita, untuk mereka
sukacita. Yesus telah datang dengan berkuasa. Dia mendobrak penjara teguh. Benteng neraka pun porak-poranda. Jalan merdeka terbuka baru. Sudahkah kini hari iblis kau rasa? Yesus telah datang dengan berkuasa. Yesus telah datang pahlawan mulia. Puji kuasa-Nya serta makhluk-Nya. Juru selamat Tuhan ialah Dia. Pintu hati bukakan segera. Lihat mahkotamu sudah sedia. Yesus datang pahlawan mulia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, senantiasa menyertai engkau. Kasih-Nya menopang engkau untuk merayakan kehidupan dan menyambut kematian. Damai sejahtera-Nya memampukan engkau untuk berdamai dengan kefanaan dan kerapuhan. Amin.